Terus masalah salah ini yang perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Jangan bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu mengdidesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi gak pernah salah maka syariat ini gak akan terjang lagi. Ini kembali ke mangkulan. Mubalighun maknanya orang yang menyampaikan. Karena balagha yubalighu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubaligh. Semua itu ada. Makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan. Maka disebut imam. Orang alim jenenge juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali. Itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu. Tina imam Mustafa, imam Maghrib orang. Jadi itu semuanya itu ada. Jadi makanya terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid'ah itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir karena ini lafaz sing selalu melahirkan satu model karena memang lafaznya umum dari alam mangkul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru. Bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita sebagai ulama ya gak wajibna wiridan. Supaya gak wiridan ya monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar sholat langsung HP-an ya dok. Wiridan. Ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak. Wiridan gak ada hadisnya. Masa tukang kritik itu ya gak ada hadisnya. Nabi tidak la'an, tidak tukang kritik. Tidak tukang la'an. Tapi terus kowe kiai mursyid terus semangat wiridan. Santri ku nak ra wiridan ra santriku iku ya keliru. Kowe nabi tapi ya aturan. Wong pengiran wajibno kowe kok. Wajibno. Cara kitab Sulam Taufik kriminal besar ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarrak bikin syariat baru. Makanya di pondok saya itu saya senang sebagian santri wiridan. Sebagian orang tak kandani sing rodok guri, nak ben bubar. Ya sunat ben go iling-ilingan agak wajib. Saya dulu ngaji di Sarang, imamnya sudah Mbah Mun terus separuh musola bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum ya separuh masjid bubar. Go iling-ilingan nak wiridan tidak wajib, tapi separuh ya ikut wiridan. Iling-ilingan nak wiridan sunat. Atau koyo pondok-pondok sing fanatik wiridan koyo berdoain itu ya berat. Ono sing wanti wiridan kita, tapi ora anti HP. Bar salam wiridan ra oleh tapi nyalakan HP. Oleh, lha iku hadis endi. Misale takon-takonan hadis. Wong ora usah ngono biasa wae. Kaya kula wis biasa wae. Ketemu sampean seneng, ketemu wis biasa wae. Ngene-ngene titipane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kabudut wiridane ummati. Jadi sing dipenggali Nabi ku umat. Lan kula agar muangkel sampean ora sido. Ngrene hadis ummati wae. Mangkel lah di depane Kanjeng. Ini mangkel lho Nabi piye nah. Dulang ngene ya ono ya ora ono berita alim ta opo. Terus nandingi aku tau nak partai politik lho pinter. Nggih kader pinter, ketua umum dia anak buah, Gang Sedelok wis digusur ketua umum. Mergo anak buah luwih pinter, dadi cepet gawe generasi ku cepet. Kiai ku kelambatan. Partai politik, ketua umum biasa gak digisir anak buah. Berarti cepet ngono oleh gawe minterno iku. Minterno bodoni ora ora pokoke terus cepet pinter. Gusur kadang ketua umumnya digudit. Iku pinter tak goblok. Pinter tapi madorot. Pinter tapi madorot ya. Ya jelas ya. Jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak jo kaget nak. Ono orientalis bilang nggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad itu kata mangkul apa? Kata mangkul. Maknanya mangkul itu maknanya. Dan di situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya terus bener. Ya setelah lah pangeran gawe ngoten. Terus masalah salah ini yang perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Jangan bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu mengdidesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi gak pernah salah maka syariat ini gak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha.
Ya sama rasa takut carane piye kok iso sekamar kok mesum temen kowe. Wong iku ditakdir. Apa? Ditakdir ngene Nabi Yusuf ditakdir dadi cadalem. Cadalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngurusi spray. Nabi Yusuf ora mesti gangguan dengan Nabi Yusuf. Cara setengah baya mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf gak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah bayang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara hanya diceritakan. Yusuf lari. Nah, kemudian yang namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang. Nah, itu beda dengan Nak Yusuf nakal, posisinya madhep, mesti kena kamus yang depan, berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran, ingkana qamisu qudda min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin, wa ingkana qamisu qudda min tuburin ya fakadzabat wa huwa minal shadiqin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim itu, ilmu kriminal itu sebenarnya ya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari, terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari, menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suai. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang. Makanya Nabi di sini senang gojol-gojolkan. Gojolkan Nabi ya pinter tadi. Anaknya Nabi Yakub itu pinter kabeh. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya badil jub, nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala, nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis, masukkan wajah ala komisi bidamin kadib. Dan sudah mereka datang isya ayyabkun di waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi cara drama wis sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Terus Nabi Yakub delok baju ternyata utuh. Jadi Nabi Yakub boleh goceng. Cek berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. Jadi masih betapa berperadabannya. Cek api akhlaknya serigala itu. Maksudnya apa? Api mangan anakku wae. Klabine dicoplok isi. Terus dari dulur-dulur Yusuf, mau kok lali ra diwek-wek sih. Iya kok iso lali wis. Makanya tadi mitos apa kejahatan tidak ada yang apa? Sempurna. Jadi bajunya itu utuh. Gimana dia utuh ora ono serigala. Mulane cek dari Nabi Yakub cek sopane apa? Serigala iku ape mangan apa? Anakku wae klabine dicoplok. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita siapa? Yusuf. Yang satu cerita siapa? Yakub. Nah, tapi semua nabi itu didesain salah. Makanya masyhur hadis apa loh hadis ini? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Napa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Tentu salahnya nabi udah kayak terus nyuwun sewu zina maling itu ndak. Maksudnya salah-salah dalam manhaj. Enggak mungkin nabi itu maling atau zina. Salah dalam manhaj. Misalnya gini. Nabi pernah kan sholat duhur, kila asar, hanya antara duhur dan asar. Keyakinan saya sih duhur, ya, tapi bisa aja asar. Tapi di semua riwayat memang kalau gak duhur ya asar, hanya itu. Nabi sholat duhur gitu, terus setelah 2 rakaat salam. Kira iso ngritik, Nabi kok sholat lali, Nabi opo? Mulane kena jadi kiai lali biasa wae, Nabi ya tahu lali. Mulane kena sholat. Biasanya umumnya salah wong-wong tambah atau kurang. Umumnya imam-imam. Kurangnya dasar harus males sholat. Gak tahu bonusi luar. Berarti ketara ya mental asli deh. Walhasil Nabi itu sholat hanya berapa? 2 rakaat. Setelah itu salam. Salam Nabi setelah salam ya kundur. Tapi bukan berarti kira wiridan itu rasa bayang ngono. Soalnya nanti bersolat itu kundur. Nah cara endo sing cerita bersolat wiridan mulai. Nah cara kubu sebelah ya bersolat salam kundur. Ora ro model ora kok nebak-nebak. Sing bener ndi? Ayo sing bener ndi? Kode ora ro ya lho. Menawa nek endo cerita Nabi bersolat wiridan mulai. Nah sing kubu sebelah bersalam kundur. Bener ndi? Model ora ro ya.
Ngono-ngono. Jelas wiridan ora wajib. Itu ora haram. Nabi kondur. Setelah di pintu karena rumahnya Nabi kan bergandengan dengan masjid. Setelah di pintu ini sahabat-sahabat yang terdidik, yang terdidik itu ya sahabat-sahabat elit lah, kan sudah punya akhlak. Yang kurang punya akhlak tentu sahabat awam. Ya Rasulullah, aku sirati sholatu amnasita ya Rasulullah. Tadi sholat model baru, apa memang kau lupa? Kalau model baru baguslah, mulai besok kita sholat duhur itu 2 rakaat. Karena artinya kan nasamanso, ternyata sholat terkini itu 2 rakaat. Makanya tanyanya aku sirati sholatu amnasita. Ini sholat duhur mulai menjadi pendek hanya 2 rakaat dan itu bagus kan? Atau memang kau lupa? Nabi balik kanan masih di pintu. Nabi masih jawab kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Terus Nabi ragu lagi, kembali ke mihrab. Mihrab itu kira-kira imaman lah. Terus menghadap fa'aqbala alal hadirin, menghadap ahakun maqalahu dzulyatin, apa yang dikatakan dzulyatin tadi benar. Nah baru akabiru sahabat papan atas jawab semua. Naam ya Rasulullah, yang dikatakan dzulyatin itu benar. Tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi lalu takbir, hanya menambahkan 2 rakaat. Ya sudah, terus selesai. Itu menjadi satu ilmu bahwa seseorang yang lupa dalam sholat cukup menambahkan 2 rakaat. Dan kalam omong-omongan di tengah-tengah sholat dengan kasus seperti itu tidak membatalkan sholat. Yaitu jenis apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sesekali ditakdir dilupakan sama Allah supaya bikin sunnah. Qadha juga pernah. Qadha itu dosa besar, tapi Nabi pernah qadha sholat. Suatu saat dalam perjalanan Nabi ngendikan gini, ya Bilal, saya ini ngantuk sekali. Sudah 3:30 pas itu, dalam banyak riwayat kira-kira 3:30. Terus kata Nabi, ikla ala nalal, ya Bilal kamu jaga saya. Saya nanti kalau subuh bangunin. Kata Bilal, ya Rasulullah silakan sare istirahat, kita Bilal yang jaga. Nabi sare betul, terus Bilal tahajud. Semalaman tuh tahajud. Setelah tahajud, jadi Nabi ini sare, Bilal tahajud. Ini tahajud terus aku mau luhur, tahu ana cerita santri ini tahajud, kiai ini turu. Makanya gue Gus Ba kok ora tau tahajud. Aku anut riwayat Nabi sare, Bilal tahajud. Kowe ora iso ngaji kok nyoal wong iso ngaji. Mulane seneng kok nyoal wae ngono. Kabeh tareh di hadis-hadis Nabi sare, Bilal. Aku anut iku. Dadi aku turu, Mustafa. Mung gajarane tetep akeh aku wae. Wong ilmune kok aku kan tentu royalti no. Royalti ganjaran maksudnya. Setelah Bilal sholat tahajud beberapa saat itu keturun bisa. Keturun terus kita kata-kata semua riwayat hadis fama qazatni illa syamsu atau illa harus syamsi. Kita tidak terbangunkan kecuali oleh sengatan matahari. Ya kalau sampai nyengat itu kan kira-kira sampai 7:30 atau jam berapa sudah agak panas. Tentu nggak bisa jadi dalil kalau nuruti sunnah Rasul sekali-kali kodok dong seperti Nabi ya gitu. Kalau kamu ingin persis Nabi, kali-kali kodok dong persis. Dan harus di gua dong, jangan hotel. Karena Nabi kodoknya di gua, bukan di hotel. Nah, kepengen persis sunnah Nabi. Singkat cerita terus Nabi bangun, terus gosok Bilal. Nabi masih sempat ngendikan, ya Bilal, kenapa bukankah engkau janji mau membangkitkan kita? Tapi Bilal santri yang tinggal itu sebeling. Yang tinggal jadi ini. Akhodani ma akhodatka. Saya ngalami sesuatu yang seperti engkau alamin. Berarti maksudnya Nabi guida mas. Santri repot. Santri itu parah. Jadi ora usah takokno le Nabi. Apa yang saya alami ya persis yang jenengan. Oh jenengan si Nabi ya kotor malah kula. Mulane ana santri beling cangkem elek iku biasa wae. Wis kunane kuno ya ngono. Kula sering dibantah Mustofa tapi ora tak guyu ngono. Anggepe Bilal sani no. Bilal. Wong irenge ya padha melarate padha. Suarane ora padha. Bilal suarane apik mos ora koyo kowe elek. Bilal nek adzan wong nangis kabeh. Nangis haru. Aku kowe adzan kan wong nangis kenes ora ono liyane ta. Nah, terus akhirnya Nabi menyuruh adzan, saya ulang lagi Nabi menyuruh adzan juga menyuruh qomat. Akhirnya menjadi syariat, sholat qadha pun ya ada adzan, ada qomat.
Nah misalnya ada riwayat yang nggak usah dan tetap ada qomat. Intinya ada cara untuk melakukan itu. Dia carane, nopo mengkaifiahkan sholat qadha. Itu ilmu yang nggak begitu penting, itu ilmu kelas 2. Yang ilmu kelas 1 apa? Bahwa sholat itu betul terikat waktu, tapi bukan berarti kalau waktunya sudah keluar menjadi tidak wajib. Itu yang paling pokok. Yang soal tadi apa? Adzan dan qomat bisa tetap masalah sunat. Wilayahnya kalaupun iya tetap masalah apa? Sunat. Tapi yang paling penting apa? Mestinya kalau logikanya kan gini. Logikanya, sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Mestinya kan sekali habis waktu, habis kesempatan. Sehingga harusnya tidak usah qadha. Langsung dosa saja, nggak usah. Ini sebelum ada Islam loh, sebelum ada fikih loh, saya ulang lagi ya. Misalnya gini, ngajinya Gus Ba itu kalau malam jam 9 sampai setengah 12. Ngaji saya adalah di jam itu, sekali kelewat, nggak ada lagi. Sholat harusnya kan gitu, Allah buka sholat, untuk nerima sholat, itu jam nerimanya itu setengah 5 sampai jam 6. Sekali kelewat kan harusnya sudah hilang. Andekan tidak ada peristiwa itu. Apa? Andekan, paham dong ya? Gara-gara peristiwa itu akhirnya tersimpulkan jam sholat habis pun tetap wajib. Buktinya Nabi tetap sholat. Jadi nggak bisa dipraktekkan kayak jam buka dokter. Kalau jam buka dokter kali kelewat jam kan ada sudah tidak bisa periksa. Ini kan jam Allah menerima sholat, kelewat berarti tidak usah sholat. Itu terpatahkan dengan cerita riwayat Nabi pernah qadha. Dong ya? Coba kalau Nabi nggak pernah qadha. Terus ulama cara istihad gimana? Bagaimana kalau sholat itu waktu sudah keluar? Apa tetap sholat qadha? Apa tidak usah sholat? Nggak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya kan terus. Iya tak? Kalau nggak ada tuntunannya terus biasanya milih ra usah sholat kan dong. Kira-kira loh. Saya ini sidik-sidik kan nggak ada tuntunannya. Loh ya misalnya ada peristiwa itu, kemudian ada orang kok turu ngeblok lewat. Hukumnya gimana coba? Harus sholat padahal waktunya sudah lewat. Apa tidak perlu sholat kayak dikiaskan praktek dokter tadi? Pikiran nem. Orang tuntunan nih, orang hadis sih. Pasti ulama bingung kan? Kecuali yang pede goblok pede, tapi sing waras maksudnya. Karena orang goblok pede ku penak wae nopo. Ora tau ngaji nek ngomong fikih kok wedene pol. Saya jeneng bodoh pede-pede. Kan enggak banyak pertimbangan, oh. Wong alim mesti mamang kan, apa ngomong gini, ono hadis iki, ngomong ini hadis iki kan terukur. Wong bodoh kan, seragakan pikiran, ilmu ini samune ikut tok. Nggak misalnya ada peristiwa itu, kamu sholat kamu kiaskan buka jam praktek dokter apa jam sarapan? Nah jam pakai kias dokter berarti sekali kelewat jam, gak ada bisa. Ya, barokahnya hadis itu dan barokah lalinya Kanjeng Nabi itu menjadi kita ngerti, nak sholat terus keluar waktunya ya tetap wajib. Itu yang paling pokok. Itu artinya Allah ngintikan, Allah neng kekasih we salah we barokah. Nah, intinya kitab ini mesti Allah neng kekasih salah we barokah. Apa meneh gak salah? Nah, gak bener we salah apa meneh? Salah. Kowe bener we salah apa meneh? Salah emang. Misalnya kayak istiqomah ngimami masjid, itu istiqomah tangangkangi masjid. Ya kowe bener wae. Salah kaya ana wong seneng silaturahim ngalor ngidul sowan gurune. Takokno bojone, men kluyuran ae. Duit dikekekno kiai lali anak bojo bar. Wis mulane kula salam templek santri ku susah. Mulane kula nak salam templek sugih seneng. Ora kok perkara seneng wong sugih, relatif duit luwian. Tapi nak salam wong melarat iki duit heroik iki. Duit nyawa ya. Nah, duit jatah bleras jadi salamno templek kiai. Mulane kadang-kadang kuwi jogeman, gedeng kiai tetep wong alim. Wong alim sakjane kesunatane kiai malah kancanan wong sugih. Dadi nek sing dikekno iku dhuwit luwian. Tapi nek dhuwit Kang Mustofa iku dhuwit jatah beras. Iku rawan haram, perkarane iku dhuwit nyawa, paham ya? Ya tapi wae wong LSM ra iso ngaji, ana kiai kancanan wong sugih kiai milih wong sugih anti wong melarat. Masuk takok maksude ora ngono, dul. Paham ya? Justru itu bahaya anak kiai nampa sedekah kok melarat iki dhuwit-dhuwit nyawa iki. Jatah sangune anak, jatah beras, jatah. Nah dhewe wong sugih. Kuwi bolak-balik sangone wong sugih.
1 juta. Tak kok lho kok kathah. Kulo kan kiye desa takon 1 juta kok kathah. Niku dhuwit parkir Gus, kulo nak teng Jakarta seminggu entek 1 juta monggo parkir. Itu mesti dhuwit luwian. Tapi ana santri melarat salam tempel, pitike kuru didol. Mulane Kanjeng Nabi ku ya seneng Bilal, tapi akrabe tetep ambek Abu Bakar. Perkara ini nak sing digana Abu Bakar mesti dhuwit luwian, Abu Bakar ku wong su. Dadi Nabi masih seneng Bilal, hijrah Nabi mbek Bilal ta mbek Abu Bakar. Gak jawab ae. Mergo Abu Bakar sanggup sak kepes dhuwit. Dadi iku jek dhuwit luwian. Ditakoki Nabi lah sing mbok gawa kok akeh, sing kok malu akeh, aman kan? Sing ditinggal yo aman. Ora ajak Bilal. Jadi maksudnya ngono dadi yo wong iku ngerti yo dadi nak urusan bab duwe iku luwih gak menghalal ka wong sugih. Mergo mesti duwe luwian ya aluna kamada yunfi kumahasil apa termasuk jawaban kulil afu maknane sing luwi. Iya. Jadi kaya aku disangoni Mustafa 1.000 ya rada haram. Rada haram iku duit jatah mesel anak, kadang anake watuk, kadang rong duwe minyak goreng. Tapi nak sing nyangoni misale aja pejabat contoh sugih apa sugih. Pejabat kadang nyangoni ku order politik barang kok repot. Wong sugih sing ora pejabat. Kuwi ku mbok akeh lah, lho kula nate lho mboten sombong. Kula nate dolanan gak jarak. Wis jelas ra jarak, wong sugih tenan ora jarak. Ketemu kula teng moe ning daerah tertentu. Kula sangone 5 juta. Berong tau keramat kaya aku, mulane mesti aneh cara kowe. Ketemu ra jarak nyangone aku 5 juta. Tak kok. Lho kok iso? Kuwi wong sugih, kuwi dituku dhuwit akeh. Gak jaga, boten Gus duit luwian, sampe mun nggih dolanan mawon duit luwian. Jadi ku luwih halal mesti 5 juta tapi luwian. Jadi misalnya Mustafa 5 juta kok disalam nempel aku, mesti omahe bar 3 dekno 5 tahun. Yo mesti ya setengah haram lho, mosok kiai kok nampa hasil gadean apa? Rumah. Ya iku sirine kene apa Nabi ya seneng wong fakir tapi yo fi halatin dalam satu momentum. Ya seneng wong sugih dalam momentum yang lain. Mulane rapat perang Khandaq ya ambek Abu Bakar, Utsman sing sugih-sugih. Bilal gak melok rapat. Tapi ndak ada ngongkon Bilal. Ning wong gak wong sugih kene suarane rapati banter. Mulane jane ya mojo dadi ke muadzin ya muadzin. Ya dadi apa? Bilal. Ini suara melek. Jadi akhirnya kaya Utsman ya ora kaya Bilal. Ya ora lawala dalam bahasa Arab itu. Jadi wong kudu ngerti, wong aja geman kritik kiai kok kancaran sugih-sugih tok. Malah normal ngono. Mergo misale wong sugih daerahno kiai ning Jakarta, kan anak bojone diting aman to ora? Aman. Nah wong melarat daerahno kiai ning Jakarta 3 dino. Mulai dipisoi wong akeh. Mergo jajan macul ning wong sugih. Wis kadung dikeki dhuwit. Melanggar gak macul wis diamuk. Bojo wae tagihan wis musibah akeh. Yo ngerti yo. Jadi kabeh ku DL ora kok bebas kiai. Nah kecuali kiai sing pancen nakal, mau kancaran sugih tok anti wong melarat. Nah ulama ndak akan seperti itu. Proporsional apa? Proporsional. Jelas ya. Bocah ora ngomong. Dari salah Nabi kuwi mau salah Nabi iku dadi sunnah. Intine Allah iku ngendikane Ibnu Hajar Al-Asqalani, Allah cek seneng mbek nabine. Wong pas salah wae dadi baro kaya kodok subuhe Kanjeng Nabi. Akhirnya kita tahu meskipun kodok tetap wajib